Abdul Qadir, SPDI. Eh, saat sekarang ini dianggi sebagai kepala sekolah SMA Al Iman Uluwale Kabupaten Sidrap. Dan kami bertugas sebagai kepala sekolah sejak tahun 2014 ya. Akhir tahun 2014 sampai sekarang ini masih diberikan amanah sebagai kepala pertama sekolah. Itu adalah peserta didik memiliki motivasi belajar yang kurang. Nah, selama motivasi peserta didik dalam pembelajaran yang masih kurang ini juga terjadi di sekolah kami, dan ini sekaligus sebenarnya menjadi tantangan dan pendorong bagi para guru, ya, para guru, rekan-rekan guru untuk selain menjadi pendidik juga seharusnya menjadi motivator, ya, menjadi motivator kepada para peserta didik bagaimana bisa meningkatkan ya semangat belajarnya dalam bentuk ini pendekatan persuasif kepada peserta didik yang bersangkutan. Demikian juga ya pendekatan persuasif kepada peserta didik yang bersangkutan, mungkin saja ada masalah-masalah, ada beban-beban yang dihadapi, sehingga itu yang menjadi sebab kurangnya motivasi bagi peserta didik yang bersangkutan. Melalui pendekatan persuasif dari guru bisa memberikan motivasi, dorongan, diharapkan bisa menjadi solusi. Selain itu, guru juga sebagai kita harapkan dari para tenaga pendidik itu bisa meningkatkan kreativitas, ya, inovasi-inovasi di dalam metode pembelajaran, ya, karena pembelajaran yang inovatif, ya, yang kreatif ini salah satu sebab yang bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan kalau pembelajaran yang berkualitas ini saya kira salah satu hal yang bisa meningkatkan motivasi dan minat belajar daripada peserta didik. Jadi ini juga terjadi, tetapi selalu ada usaha-usaha, dorongan-dorongan kepada tenaga pendidik bagaimana bisa menjadi motivator, ya, motivator bagi peserta didik untuk selalu meningkatkan minat belajarnya. Saya kira itu. Ya, baik Ustadz. Terus yang kedua, peserta didik mengalami kesulitan belajar, termasuk diantaranya siswa berkebutuhan khusus. Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, saya kira ini juga ada di sekolah kami, sekolah kita di sana. Banyak faktor ya yang bisa menjadikan hal seperti itu. Di antaranya adalah latar belakang daripada peserta didik yang sedang menimba ilmu di tempat kita di sana. Karena memang sekolah kita di sana adalah berbasis pesantren, ya, mondok, di mana semua peserta didik ya mondok 24 jam. Jadi otomatis ya peserta didik yang baru itu harus ya bisa beradaptasi dengan lingkungan. Ya, ini saya kira masa adaptasi adalah masa-masa sulit yang harus dihadapi oleh sebagian daripada peserta didik kita di sana. Ada masa-masa sulit, ya, terutama masa-masa awal mondok. Namun ketika masa-masa itu sudah bisa dilewati dengan baik, ya, biasanya kesulitan-kesulitan yang selama ini dipelajari, dihadapi, ya, berkurang dengan adaptasi yang baik dengan sesama peserta didik, yang tentu peserta didik berasal dari berbagai macam suku, berbagai macam daerah yang sebelumnya belum kenal. Ya, seiring dengan berjalannya waktu, mereka juga bisa saling kenal mengenal, akrab, dan bisa membangun keramahan dan persaudaraan. Adapun terkait masalah siswa yang berkebutuhan khusus, kalau di sekolah kami selama ini yang mondok, ya, yang mengikuti
proses belajar mengajar berbasis pesantren di tempat kita di sana semuanya adalah dari kalangan santri yang bukan berkebutuhan khusus, ya, bukan dari kalangan berkebutuhan khusus. Saya kira itu ya yang bisa Iya. kami tanggapi. Ya Ustaz. Terus yang ketiga terkait dengan hubungan dengan orang tua itu apakah masih dalam hubungannya dengan orang tua terkait pembelajaran anaknya apakah masih terbatas Ustaz? Peran orang tua ya, komunikasi tentu kita harus selalu jaga komunikasi dengan orang tua, peran orang tua, apalagi ya orang tua memiliki diharapkan bisa memberikan peranannya ya untuk kemajuan daripada sekolah kita bisa bersinergi dengan sekolah untuk meningkatkan mutu pembelajaran, meningkatkan kualitas daripada peserta didik. Jadi sekiranya dalam proses pembelajaran yang berlangsung ada masalah-masalah, ya ada hal-hal yang dibutuhkan untuk dikomunikasikan dengan pihak orang tua, ini selalu kita lakukan melalui grup-grup ya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Ya, baik langsung maupun tidak langsung ini kita lakukan untuk bersinergi, sinergitas antara stakeholder sekolah ya, ini sangat dibutuhkan dengan orang tua. Saya kira ini sangat penting. Ya. Iya, Ustaz. Terus berikutnya adalah sebagian besar guru belum menerapkan pembelajaran bersifat inovatif, Ustaz. Iya. Terkait masalah pembelajaran inovatif, sebagian guru alhamdulillah ya bisa menerapkan pembelajaran yang inovatif, kreatif ya. Namun sebagian yang lain mungkin masih ada kendala-kendala dalam penerapan pembelajaran yang inovatif yang kita tadi sebutkan bisa menjadi sebab ya munculnya motivasi belajar bagi peserta didik. Inilah yang menjadi tantangan bagi pihak sekolah ke depan, bagaimana bisa melakukan pendampingan terhadap tenaga pendidik ya, rekan-rekan guru ya, bisa meningkatkan kualitas daya yang ada ya, melakukan pelatihan-pelatihan, workshop atau mengikutsertakan ya para guru-guru kita dalam pelatihan-pelatihan yang ada di adakan di berbagai tempat, baik di dinas pendidikan maupun di yang sifatnya kondisional yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memang bisa meningkatkan mutu dan kualitas daripada pendidik dan tenaga kependidikan secara umum. Ya, ini saya kira terkait dengan apa yang kami sampaikan sebelumnya ya mengenai masalah kualitas sumber daya tenaga pendidik yang ada, sebagian di antara rekan guru ya menerapkan hal tersebut dan sebagian yang lain ya ini mungkin masih ada kendala-kendala ya dalam hal penerapannya, makanya selalu diupayakan pendampingan ya kepada guru-guru yang memang memiliki keterbatasan ya terkait masalah pembelajaran hot yang dimaksudkan. Jadi sebagian sudah melaksanakan ya, dan sebagian yang lain memiliki keterbatasan untuk hal tersebut, dan ini menjadi tantangan bagi sekolah ke depan bagaimana mengadakan pelatihan-pelatihan baik yang sifatnya diadakan oleh sekolah ataupun yang dilaksanakan di luar sekolah. Ya, Ustaz. Ya. Belum memanfaatkan pembelajaran berbasis teknologi. Iya, betul. Sebagian besar guru belum memanfaatkan media ya pembelajaran atau pembelajaran berbasis teknologi. Ya, ini diantara sebabnya adalah di kalangan guru kita ada yang sudah berumur ya, ada yang sudah berumur sehingga untuk ya mengaplikasikan
ini ya, IT ya ini terkadang memiliki keterbatasan ya, tapi usaha kita selalu memberikan dorongan motivasi bagaimana tantangan-tantangan seperti ini ya bisa bukan menjadi masalah ya, tetap kita harus meningkatkan kualitas ya, menjadi guru yang profesional, bisa mengikuti perkembangan zaman ya, modern, segala sesuatu yang bersifat IT, teknologi, perkembangan teknologi yang pencapaian target ya, pencapaian misi dan visi misi sekolah ya, itu harus kita ikuti ya, harus kita ikuti, dan kita harus selalu berupaya meningkatkan kualitas ya, kita sebagai seorang sebagian siswa sudah melaksanakan literasi itu, apatah lagi kita di sekolah kita di sana yang berbasis pondok literasi Al-Quran. Alhamdulillah selalu berjalan tiap hari, santri atau peserta didik diharuskan untuk membaca Al-Quran, menghafalkannya ya, bahkan menjadi keharusan bagi mereka untuk menghafalkan beberapa juz dari Al-Quran, dan itu dilaksanakan setiap hari. Ada waktu khusus yang kita porsirkan untuk pengembangan literasi Al-Quran. Demikian juga literasi bacaan yang lain ya, dengan adanya perpustakaan insya Allah yang terus kita kembangkan ke depan ya, penambahan buku-buku bacaan ya, diharapkan literasi membaca ini ya bisa semakin meningkat di masa-masa yang akan datang ya. Untuk saat sekarang ini yang terarah dan terkontrol Al-Quran, literasi membaca Al-Quran dan menghafalkannya. Ya, inilah yang berjalan di tempat kita di sana, di sekolah kita, di pondok kita yang sekarang ini kita mengabdikan diri di dalamnya. Kira demikian, Bu. Iya, Ustaz. Nama saya